Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyarul muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita dapat melanjutkan pengajian rutin kita malam Senin dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesempatan malam hari ini kita akan membahas yang ringan-ringan, yaitu mengenai salat sunnah muakkadat. Salat sunnah muakkadat yang kita ambil dari kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, salah seorang ulama Syafi'i. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa salasu nawafila muakkadatun. Ada 3 salat nawafil. Boleh kita artikan nawafil ini sebagai solat tambahan, solat sunnah muakkadat yang sangat ditekankan untuk kita mengerjakannya. Ada 3 banyaknya selain solat rawatib, ya. Yang pertama salatul laili, solat malam atau solat tahajud atau qiyamul lail, itu nama lainnya. Kemudian yang kedua wasalatud duha, sembahyang duha. Yang ketiga wasalatut tarawih, solat tarawih. Ini 3 ini, ya, solat nawafil muakkadah. Salat nawafil muakkadah, salat malam atau biasa kita sebut salat tahajud, salat duha, kemudian salat tarawih. Kita bahas satu persatu. Berkata Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, la syakka fi istihbabi qiyamil laili. Tidak ada keraguan terhadap pensunnahan qiyamul lail itu. Jadi sunnah hukumna ta ngerjaang salat malam qiyamul lail. Wa qad ajma'atil a'immatu 'ala istihbabihi, dan para ulama telah bersepakat bahwa salat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi, dan sebagian malam itu maka bertahajudlah. Masa ke tinggina kelemno ya tersempat sembahyang selain sembahyang isya dan sembahyang maghrib. Geto tinggina no ya temau ke gawe iya tahajudna. Nah gitulah. Nafilatal lak itu sebagai tambahan ibadah, tambahan sembahyang, sebagai tambahan bagimu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebagian itu ambil gunakan untuk bertahajud. Nafilatal lak sebagai ibadah tambahan bagimu. Jadi perombok pahalanta lah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara sifat dengan beriman adalah
sedikit dia tidur di malam hari itu, lebih banyak dia pakai untuk solat. Nah ini menekna bau tinggi lalu sai telu ya atau 5 ke ya, atau marak ta sembayang terawih no balu rombok telu paling luwih nah ya. Wa kana wajiban summa nusikha, dahulu ya sebelum Nabi enta Isra Mi'raj aranjak pertama kali sembahyang 5 waktu terima ada si Nabi enta jakanda Isra Mi'raj nganti dah si Allah Ta'ala ida tayak timpa langit lah. Nah Isra Mi'raj itu no lang anda terima perintah sembahyang. Sebelum nanono apa sembahyang gawe dah si Nabi SAW tahajud. Jadi yang pertama kali yang diwajibkan kepada Nabi SAW itu sembahyang tahajud. Lagu setelah dan nerima 5 waktu summa nusikha, dihapus dia kewajiban tahajud itu. Nah dihapus ya na wajib wah ilai ja wajibang sebelum 5 waktu. Wa fil hadisi, di dalam hadis ya dikatakan alaikum biqiyamil lail, pada gawe sembayang kekelem, sembayang tahajud qiyamul lail ya. Fa innahu da'bus salihin, dekat Nabi SAW pada gawe ya sembayang kelemno, karena sembayang ke kelem nene da'bus salihin, di antara tradisi adat istiadat kebiasaan da'bus salihin, dengan soleh qablakum, sebelum ita. Jadi tanda ya, dengan saleh sebelum tano nggawena sembayang malam. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan itu sebagai sarana kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Saya nono kebiasaan dengan soleh. 2 takadu deketang lekta bareng timpa Allah sembahyang tahajud ne. Wa maghfaratun lisayyiat, 3 ngapus alapu dosa salakta. Wa manhatun 'alil ismi, menghapus dosa yang akan datang. Artinya cegahna ita nggawe dosa. Nah, di dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan, ada sebagian fadilah puasa merak misal puasa Arafah menghapus setahun yang lalu dan yang akan datang. Ya tegawe ya masih wah ngapus, apa maksudna? Cegah dai si Allah Ta'ala gin jatuh pin dalam dosa. No maksudna menghapus tahun yang akan datang. Nah ini mudah-mudahan paham ya. Jadi sembayang sunnah, sembayang tahajud ngapus kesalahan iwang gawe ta, wa manhatun 'alil ismi, menghapus dosa atau mencegah kita untuk melakukan dosa. Nah nenek padilahna ya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, akan menjadikan orang terpuji pada hari kiamat ya, dengan dia melaksanakan solat malam, solat di malam hari. Bau tagawe ia sebelum ta tindo, bau tagawe ia setelah ta tindo, sebelum subuh. Pokoknya naya pemasi subuh sempatkan untuk mengerjakan solat ini. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala innahu ala syartil Bukhari, beliau berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Wa fil khabari aidan, di dalam hadis yang lain dikatakan juga man shalla fi lailihi bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin, barang siapa yang salat malam dengan membaca 100 ayat
lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Ayai sembahyang, ya, maca sembahyang kelem, membaca 100 ayat, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla bi mi'atai ayatin, barang siapa yang salat malam dengan membaca 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlasin, maka dia dicatat sebagai orang yang taat, qanitin yang taat, al mukhlasin yang terbebas dari gangguan setan, yaitu orang yang ikhlas. Ayai salat malam membaca 200 ayat. 200 ayat ini maksudnya bau tak ulang-ulang ya, misal kulhu doang hafal tano sampai berulang-ulang, wah ini kumbe tu ulang-ulangnya. Ya, dalam satu rakaat bau tak ulang ya. Ya, pira-pira kali melenta. Misal enggak nah hafal ta. Hah? Fatihah pirayat. Fatihah pitu ayat kan. Fatihah mun kul huwallah pirayatna 4 nih. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Berarti sekali baca 4 ayat. Dikatakan dalam hadis ini ayai sembahyang kelem maca 100 ayat, dia akan tercatat sebagai, ya, dia terbebas sebagai orang dari yang dicatat sebagai orang yang lalai. Lamun nasatak, dia akan tercatat sebagai orang yang qanitin al mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. No, dengan ikhlas mukhlasin ini disebutkan dalam Al-Qur'an, di antara keutamaannya dia tidak akan diganggu oleh setan. No, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Gin kunya setangnya doang manusia nih, naka setan berjanji ya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kumbenan punya pemele nyembah sujud timpa Nabi Adam. Aku lebih hebat dari Adam katanya kan. Punya kumele. Lamun ang ketoja engkutukku wepe. Aku jauhkan dari rahmatku. Apa angkat setan? Apa angkat iblis? Pembeng aku undur waktu. Ya pesemati aku julu sampai julu kiamat. Au kumbeng waktu sampai julu kiamat. Ya kukin semate. Deka Allah Taala. Apa katanya berjanji terus ya? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Gin kunya setang ya doang manusia nih. Alapuna illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba pe ikhlas, orang-orang yang mukhlasin. Embe tandana dengan mukhlasin ini membacana satak ayat di dalam salat malam, maka dia akan dicatat sebagai mukhlasin. Ya nabau godaya si setan. Ketahuilah dulu. Rawahul Hakim, dari sini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala innahu ala syarti Muslim. Beliau berkata sesungguhnya hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Wa alam anna wasatal laili afdal liqauli sallallahu alaihi wasallam. Embeke waktuna sembahyang malam nih. Pertama, iabdalna tenggawe sembahyang malam itu di pertengahan kelem. Pin tengah-tengah kelem. Pertama ya. Pertama pin tengah kelem. Embeke ngarina kelemna lekan maghrib sampai subuh. Nah, tengah-tengah enam bekia. Jam 12 lah ndi. Jam pira ke? Pokok tengah nawah. Mun para ulama tidak menyebut jam. Karena berubah-ubah kan maghrib nih. Pokoknya lekan maghrib sampai subuh tengah no. Ya wah membauah mulai lekan tanah. Abdal nih ya. Kemudian dikatakan sini berdasarkan hadis Nabi SAW, lam masuk ila ayu salati afdal ba'dal maktubah. Nabi enta wahang ketuanin umbeke sembayang i paling abdal ya Rasulullah setelah sembayang 5 waktu.
Faqala maka Nabi menjawab, salatu jawfil laili, salat pin tengah kelem, di tengah malam. Jawf di tengah malam ya. Kumbena wali annal ibadata fihi asqal, karena berat waktu itu kita melaksanakan salat malam ya, dan pahala itu tergantung berat si tanggawi iya ya, al ajru ala qadri masyaqqah kata para ulama. Belekna pahalano tergantung kumbe si tang beratna tanggawi iya, mudah-mudahan ya kediannya pahalana. Nah setengah kalam ini lah jangan tamai tindo ya. Wali anna al ibadata fihi asqal wal ghaflatu fihi aksar, dan orang banyak lalai pada waktu itu ya. Ini ada juga yang mengatakan wan nisful akhir afdal minal awal, setengah akhir itu lebih afdal daripada setengah pertama. Artinya misal temele gawe iya setelah Isya, setengah awal nih kan Isya bau, lagu mbek pedalan setengah akhir ya, sekitar jam 12 lah deh. Nah misal jam pira nengka subuh, jam 7 kan apa maghrib jam pira nih, jam taruhlah jam 7 deh, jam 7 lah, taruh jam 7 balu siwa 10 sai 2 telu 4. Nah siwa lu ini nih jam pira berarti ini siwa bagi 2 pada tengah sai 2 apa dah balu siwa 10 solas jam setengah 12 lah. Nah jam setengah 12 tono lah. Nah dikatakan sini kemudian liman arada qiyaman nisfihi liqouli ta'ala, bagi siapa saja yang ingin di tengah malam itu ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Wali annahu waktu nuzulir Rabbi Subhanahu wa taala, kenapa dia di akhir setengah awal yang di akhir itu menjadi waktu yang padilah, karena di sana Allah turun ya, wa huwa nuzulu qudratin, dan yang turun itu adalah kekuasaan Allah. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini seorang ulama Asy'ari lah ya. La hululin, Allah tidak menyatu dengan makhluk, wala tajsim, dan Allah tidak berbentuk berbenda ya, tidak seperti benda. Karena Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Jadi waktu ndak turun ya ada besai barang makhluk dah. Nah, gitu lah. Kita tahu mikirannya. Kumbena pokna padilah waktu pertengahan malam yang terakhir, karena di sana waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu min zalika, dan yang paling afdal lekan ahlapuna nono luwi pilihanna marangkat ibru jam setengah 12. Lagu ada ulama yang berpendapat sebagaimana dikatakan sini, kama qalahu fir Rawdah, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, kitab Ar-Rawdah, as-sudusu ar-rabi'u wal khamis, waktu yang paling afdal adalah 1/6 yang keempat dan kelima. Kumbe maksudna nih 1/6 yang keempat dan kelima, maksudna tabagi kelem nene jari 6 misalnya lekan maghrib sampai subuh bagi 6. 1/6 kedua, 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketelu tindo, 1/6 keempat uras, 1/6 kelima uras. No mbek ya jam pira kieu
Pokok nono ya. 1/6 keempat, 1/6 kelima anak-anak. Yang 3/4 ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbus salati ila Allah taala salatu Daud. Sembahyang paling demenangda si Allah taala mara angkun sembahyang Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusah. Adalah Nabi Daud tengah pertama tindo ida. Setelah tengah pertama uras. Nah, nggawe dah sembayang sampai karing 1/6 tindo. Jadi 1/6 dah tindo malik. No, jam pira kia no, ya ketuang nah. Pokoknya gitu aturanna. Pokoknya tengah pertama tindo Nabi Daud. Empok Daud tindo. Uras tengah di awal tengah setelah tengah pertama. Malik ida tindo karing 1/6 gak kalem. Nah ini parak subuh tindo ida Malik Nabi Daud. Nah wah ya. Hepe wah ngitung ya ngira-ngira ya. Nah ini nono ya waktuna ya. Mbembe melenta nih milenia. Ya, mbembe melenta. Wa yukrahu qiyamul laili kulluhu. Dan makruh hukumna kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni ta sembayang kalem. Lekan jerak sisa sampai subuh sembayang doang, makruh hukumna. Ya. Qala fir Raudhah, ini pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau kitab Ar-Raudhah. Idza dawama alaihi, apabila itu dilakukan terus-menerus. Li'annahu mudirrun lil ainaini, karena itu dapat membahayakan mata ya. Muntaz uras kelem bilang kelem. Uras sembahyang doang. Itu dapat membahayakan mata ya. Wal jasad, dan dapat membahayakan badan. Nah itu kama jaa fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis. Qala al muhibbut tabriyu fa illam yajid bidzalik masyaqqatan ustuhibba la siyama litaladzudi bi munajatillahi subhanahu. Lamun ya nara bahaya ya tamu darat gawe sembayang kalem, dan itu menjadi kebiasaan kita, tidak ada permasalahan. Ustuhibba sunnah hukumnya ya. Jadi secara asal tanggawe sembayang kalem terus tanjariang yang kebiasaan asalnya makruh karena dapat membahayakan mata dan tubuh. Tapi kalau tidak membahayakan mata dan tubuh, tidak ada masalah, maka dia disunnahkan. La siyama litaladzudzi bi munajatillahi ta'ala subhanahu. Apalagi orang itu culuk yang gawe sembayang aklem misalnya. Dengan rajin lah. Senang ya berdua-duaan dengan Allah. Ya nak kumbe mun gitu aja. Munawah jadi kebiasaanna. Fa in wajada bidzalika masyaqqatan wa mahzuran kuriha. Tapi kalau sebaliknya dia melaksanakan salat semalam suntuk atau terdapat permasalahan, maka dia dimakruhkan. Wa illa lam yukrah wa rifquhu bi nafsihi aula. Ya. Karena dia harus ya berlemah lembut terhadap badannya ya. Karena waktana bedeang ya hak untuk istirahat ya. Yang pokna makruh hukumna ta nggawe sembahyang tahajud kelem semalam suntuk. Wa tarku qiyamul laili makruhun, dan meninggalkan salat malam itu hukumnya makruh. Ya nara jamak kah? Mana-mana rakaatno makruh hukumna.
ya temele jamak uras lah tinduk batik jamak kah makruh hukumna. Liman i'tadahu, apalagi dengan biasa gawe ia selun-selun ya na gawe ia malik putus ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr bin As, kepada Abdullah bin Amr bin As. Nabi sudah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumul laili summa tarakahu. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan, mulajak biasa yang gawe sembahyang tahajud lagu marah-marah ya na gawe iya nyenangna ya. Nah ini makruh hukumna. Rawahu Syaikhan, di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wallahu a'lam. Nah nono ya pembahasan tentang sholatul lail. Jadi dampak lekan pengajian tan ini mulai ta mana-mana rakaat ke 2 rakaat 3 rakaat ke ya mulai, apalagi wah deket ita si bulan puasa mulai wah latih lekan nangka. Nah kemudian selanjutnya wa minas sunani salatud duha, sembayang sunat muakkad kedua ngarninna salat duha. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Yusabbihna salat sunnah bil ashyi di waktu petang, wal isyraq dan di waktu isyraq, di waktu syuruk, yaitu antara terbitnya matahari sampai matahari di atas kepala, ngarnina isyraq. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-isyraqu salatud duha. Berkata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan isyraq itu adalah salat duha, sembahyang duha. Ya. Dan ini yang sembahyang sunnah kedua. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ausani khalili bisalasin, empesendaku si dengan ni paling kangenku telu pesenanda, yaitu Nabi mesen aku telu pesanan Nabi timpa aku dekat Abu Hurairah. Pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahr, puasa telu jelo di dalam ahulan. Nono pesan Nabi timpa aku. Wa raq'atid duha, 2 rakaat duha. No pesan dari kedua, wa an utira qabla an anam, dan aku witir sebelum aku tindo. Ne telu pesan Nabi timpa Abu Hurairah. Ya na timpa Abu Hurairah doang, timpa ita. Ya, timpa ita. Ya, telu. Pertama puasa telu jelo dalam mahulan. Kedua sembayang duha. Ketelu sembayang witir sebelum kutindo. Nambem be pilihan ne. Telu nake atau salah sayi ke pilihan ne. Nabi pesan timpa Abu Hurairah ngete. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan la ada'ahunna, ya kugin enang ya itelu pesan Nabi nene. Nah nih ini telu nih. Nah lebih-lebih kita bulan puasa jemaah ya tegawe lah ya mana-mana 2 rakaat sembahyang duha no. Ya mun ingin tegawe ya udah tinduk misal tinduk lelema ya sembahyang suruk ke summa aqalla duha rakaatan, pira ke lui rakaatna sembahyang duhane paling kedi rakaatani 2 rakaat. Ya, paling kedina 2 rakaat.
Wa amma aktsaruha falladzi dzakarahu ar-Rafi'i fil Muharrar. Adapun paling banyaknya salat duha itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar wa Syarhis Shaghir, di dalam kitab Syarh Shaghir, wa naqalahu fi Syarhil Kabir. Beliau juga menukilkan di dalam Syarah Al-Kabir anir Ruyani, dari Ruyani, wa aqarrahu, dipatenkan, ditetapkan, annaha isnata asyrata rak'atan, bahwa jumlah paling banyak sembahyang duha itu adalah 12, ya, 12 rakaat. 12 rakaat paling luwihna, ya, 12 rakaat. Wahtajja lahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, beliau berhujjah, berdalil berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Dzarrin, kepada Abu Dzar radhiyallahu an, in shallaitad duha isnata asyara rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Apabila engkau mengerjakan 12 rakaat sembahyang duha, niscaya Allah akan membangunkan rumah untukmu di surga. Lamun pegawe ya 12 rakaat nenek sembahyang duha nenek dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah gin miangepe bale pin surga. Nah, ini diantara padilahna sembahyang duha, ya. Selain padilahna sembahyang duha no membayar engsel-engsel pin iman tane, yang pok tabau ruit no kan narak buku-buku na iman tane. Nah, ia nakin kebayaran masih muni atas sembahyang duha atau talwi tasbih. Lagu kita kan kedi tasbih ta. Subhanallah, alhamdulillah, uli zikir lah, ya mayar ya. Lagu muntamele jari kebayaran nah kali sembahyang duha. Bilang jelo harus terbayar ini. Demen tai ruit no. Ya. No imantan bebas ya ruitna. Ya. Jadi bayaranna no sembahyang duha. Dait padilahna sembahyang duha nene Allah gin miang ita bale pin sorga. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa dha'afahu, dan beliau mendaifkannya. Wa qala an-Nawawi fi Syarhil Muhazzab, berkata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muhazzab, aksaruha samanu raka'atin. Namun Imam Nawawi berpendapat paling luwihna sembahyang duhano balu rakaat. Lamun Imam Rafi'i beru dari Ruyani 12. Lagu Imam Nawawi berpendapat paling luwihna balu. Qalahul aksarun, demikianlah dikatakan pendapat mayoritas, ya, paling banyak. Wa rawahu syaikhan min hadisi Ummi Hani, dan beliau ya berhujjah bahwa paling banyak sembahyang duha itu 8 rakaat berdasarkan hadis Ummu Hani. Jadi Nabi pernah melaksanakan salat duha itu 8 rakaat. Pilihan mah pemilih 12, mempemilih balu enak kumbe-kumbe. Wa zakara mislahu fit tahqiq, dan beliau menyebutkan seperti itu juga di dalam tahqiq. Qala Ar-Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa waqtuha min hini tartafi'u syamsu ay qadra ramhin. Piran lekan tamulai sembahyang duha, berkata Imam Rafi'i, waktuna jakanna tiuk jelo sampai natayak jelo seukuran tombak. Misal tepin laut no botangang ta tombak kan deh. Nah, munawah atas tombak, pin tombak, ya wah mulai wah. Lagu akan disebutkan tene Imam Nawawi jak berpendapat pokoknya na tiuk jelo bau wah. Nah, salat duha wah geter. Sampai piran, sampai na pin atas otakta jelono. Apa? Oh, panjang jelo, sampai panjang jelo waktuna salat duhane. Melamun baleng jak bukan zuhur wah nono. Yang mul zuhur nyambut ya. Nah, jadi ayat qadru ramhin ila istiwa, seukuran tombak sampai di
sama di atas, sampai di atas kepala kita. Wa tabi'ahu Nawawi, diikuti oleh Imam Nawawi ala zalika fi Syarhil Muhadzab, di dalam kitab beliau Muhadzab, Syarah Muhadzab. Imam Nawawi juga berpendapat demikian ya. Wa kadza Ibnu Rif'ah, begitu juga Ibnu Rif'ah berpendapat, lakin qala An-Nawawi fi Rawdah, akan tapi dua pendapat Imam Nawawi nih. Allazi qalahu al-ashab inna waqtaha yadkhulu bi tulu'i syamsi. Dua pendapat Imam Nawawi. Pertama, Imam Nawawi berpendapat mulaina sembahyang duha no seukuran tombak, dia naik matahari itu seukuran tombak. Kemudian beliau berpendapat juga pokokna na tiuk jelo bau wah sembahyang duha. Lakin kata Imam Nawawi, akan tetapi yustahabbu ta'khiruha ila irtifa. Disunnahkan untuk menunda ya, mengakhirkannya sampai matahari naik dulu, sampai natayak dulu. Ada juga yang berpendapat lamunna anak onta wah kepanasan ya pin jelono kan tokol mulai aja anak onta lemak-lemak kan misalnya. Terus wah kepanasan ya moteng ya. Nah itu nu langanna padilah sembahyang duha. Nah itu nu lah. Wa qala al-Mawardi, berkata al-Mawardi, waqtuha al-mukhtar idza madha rub'un nahar, apabila sudah lewat seperempat siang ya. Lamun kenjelono mbe kelekan tanghitung ya subuh ya, lamun kenjelo mbe kelekan tanghitung ya subuh. Nah pebagilah ya jari 4 lekan subuh sampai telap jelo bagi 4. Lamunna seperempat pertama lewat itu no langanna waktu padilah. Itu no langan ta waktu padilah paling bagus ta gawe sembahyang duha nih. Nah ini 3 jam berarti ya. 12 kan 12 jam. Lamun 12 jam ya 3 jam berarti jam pira ya. Misal jam seperempat pertama no, seperempat pertama jam balu siwa lah, jam siwa ya. Wa jazama bihi An-Nawawi fi at-Tahqiq, qala al-Ghazali wal ma'na fihi hatta la yakhlu rub'un nahar an ibadatin. Nah kumbena po gawe sembayang duha pin waktu nono ante iyana kosong lekan sembayang kah anu no kenjelono seperempat pertama no. Lamun seperempat kedua ketelu keempat kan arah anu na zohor asar. Nah iyana kosong lalu nih antara subuh sampai zohor nih kan tinggi nih isi sembayang duha dekat Imam Al-Ghazali ya, sampai kosong nah. La yakhlu rub'un nahar an ibadatin, jangan sampai kosong seperempat itu dari ibadah. Wallahu a'lam. Nah ini ya sembahyang duha selesai wah. Nah kayak peketuanan salat lail, salat duha. Nah silakan berketuan dulu sebelum pertama salat tarawih nih terakhir. Kumbe hah? Jangan tak sembahyang nono jeraktan gawe jeraktan baca Al-Fatihah. Misal kul huwallahu pira kali ge puna 100 no. Misal melempe gin gawe tahajudnya 2 rakaat misal nanti pira ya berarti no 4 kali 4 kali selain di 100 nih selai kali atau bebagi ya ara i 12 ara i 13. Misal rakaat pertama 12 kali peulangnya misalnya terus rakaat kedua 13 jadi 100 ya jarina. Misal enggak na hafal ta. Misal enggak na hafal ta. Mun ora lain mun lebih bagus malik. Gitu. Bagus tuh baca sambil sembahyang sambil membaca endah.
Ya. Quran dibelekno, tahu terbaca. Nah, tuh. Jadi lekan amaya tasaalun misalnya terbaca kan kondak-kondak nana sampai 100. Rakaat pertama 50 ke, rakaat kedua 50 malik 100 jarina. Nah, ya. Diingeton deh. Kita lanjutkan lagi kering kedik nih salat tarawih ya. Wa amma salatut tarawih fala syakka fi sunnatiha. Adapun salat tarawih maka tidak ada keraguan hukumnya adalah sunnah, tentang kesunahannya ya. Wa na'aqadal ijma'u ala dzalik, dan sudah menjadi ijma' bahwa salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Qalahu ghairu wahid wala ibrata bi syawazil aqwal. Yang mengatakan dia sunnah itu ya bukan hanya satu ulama ya. La ibrata bi syawazil aqwal. Tidak ada pendapat yang sas pun tidak ada yang mengatakan dia adalah sunnah ya, salat tarawih itu. Wa fi sahihain, di dalam sahihain dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan ya dengan berdasarkan iman, ikhlas, wa ihtisaban, dan mengharap pahala lekan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Wa fihi ma min hadisi Aisyah, dan di dalam hadis Aisyah juga radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi SAW sallaha layali. Nabi pernah sholat ya Nabi pernah beberapa malam ya sholat di pin masjid. Jadi sugul dan Nabi ta sembayang. Lagu ya dan jakang gin turut kah? Sembayang wah. Ini pin bulan Ramadan ini disebutkan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ciri-ciri kan Nabi nih berdait barang Ramadan siwak kali ya. Siwak kali ada berdait barang puasa. Yang udah meninggal, yang udah wafat kah. Terus kira-kira nasi ulama mbeke pin puasa imbeno ke langanda sugul Nabi salat tarawih pin masjid no puasa terakhir parak da mate no dokon. Iya langanda riwayat yang da Siti Aisyah ne. Jadi Nabi enta sembayang suatu hari sembayang tarawih lah sejerak sembayang isya gitu kan. Beberapa malam nih layali. Siti Aisyah mengatakan sallaha layali, beberapa malam. Ada yang mengatakan pin kelem i telu i 20 telu kelem i selae barang kelem i 17 nono arak telu kelem ya da sugolna fasallauha ma'ahu. Ini kita Nabi gitu nurut sahabat. Ini kan Nabi nih kesempatan tagin nurut tidak sembayang. Masa ke ginta mesak-mesaan arak Nabi sembayang tene turut nalis para sahabat. Lagu ya dan jakang ginda gin jari imam ke ya dan jakang Nabi ta sallallahu. Tedoklah gitu lagu surut nasi sahabat. Sen lui kalam pertama dengan indai tidak lui. Ikalam kedua sen lui. Ya. Summa shalla fi baitihi baqiyatas syahri. Setelah nalui nurut tidak geto sembayang bale malik ida tulak timpak bale sembayang tarawih ne. Wa qala, kemudian Nabi bersabda kumbena ku puya pesugul tekelem ja itulah inni khasyitu antur tufrada alaikum fatajizu anha. Khawatir aku gina wajibang timpak epe pada lamun muntah gin bilang kelem gin gawe iya takut aku
nganggepe ya wajib dait Allah Taala takut-takut wajiban deh ya gitu lah. Yang pokna tulak aku timpa balik. Ini alasan dah sini. Fatajizu anha, lamun wajiban kan susah ita. Bega sangkana gitu lah. Ilima doang berat sih tenggawe iya, apalagi ne taraweh kah. Yang pokna tulak aku timpa balik sembahyang taraweh. Ule. Artinya yaku sugul kah? Ita kalamja dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa innahu alaihi salatu wassalam istamarra ala dzalik. Kemudian Nabi SAW terus-terusan tidak melaksanakan tarawih itu sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal ya. Wa kadzalika as-siddiq ya. Begitu juga di zaman Abu Bakar ya nara dengan gawe sembahyang tarawih berjamaah. Radhiyallahu an. Ya na gawe ia berjamaah kah. Mun sembahyang no mesa-mesa wah pin masjid kem beja melena pin bale. Itu wasadara min khilafatil Faruq radhiyallahu anhu, sampailah di zaman kepemimpinan Sidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu malam beliau melihat ya, tsumma ra'an nasu yusalluna fil masjid furada wasnaini isnain wasalasatan salasatan. Kita ada si Umar bin Khattab sejak anda jadi presiden, jadi khalifah waktu nono. Yo kok dengan sembahyang nih sai ara dua-duanan, ara telu-teluan. Nah, kita adalah. Jadi kita ada pin masjid nih dalam sembahyang nih ara mesa-mesaan, ara na dua, ara na telu. Pajama'ahum ala abi mulailah Umar bin Khattab ngumpulang ahlapu. Sai jadi imamna menang gete doang ja. Bagusan hona jari sai gitu lah dekat Umar bin Khattab. Timbang na mencar-mencar na jari sai be bagusan. Mulailah hidamnya Imam Ubay bin Ka'ab. Nah, yang pokna itona lah da ngucapang apa keh ucapan dano. Inilah bid'ah yang lamun arah bid'ah paling bagus. Nikmatu bid'atu hazihi. Nah, nikmatu bid'atu hazihi. Inilah bid'ah yang paling bagus. Nah, artinya au ya tentu ya da gawe si Nabi secara terus-menerus lagu wahai dan gawe iya. Betul lah. Wahai dan gawe iya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalau ada bid'ah itu ini yang paling bagus bid'ahnya. Nah, betul lah itu ada ucapan kalimat itu oleh Umar bin Khattab. Wa ghadaba lahum, dan menjadikan 20 rakaatan. Nah, terus setelah ada kumpulan manusia, artinya berjamaah dengan gawe salat tarawih bertahap. Wahna 12, wahna 14 rakaatna sampailah ida miya si Umar bin Khattab sampai 20. Jadi mun lekan Nabi jak balu. Mun lekan Nabi jak balu. Lagu di zaman Umar bin Khattab Sidina Umar bin Khattab 20. Nah lekan zaman ida ta. Nah 20 no Umar bin Khattab. Witir telu. Nah zaman Abu Bakar yang pokna ya nasala i balu no kita nurut Nabi i 20 no ya nasala endah nurut Abu Bakar balu no nurut Nabi lagu tinggi nganerin na balu no tinggi ayatna zaman lain munna 20 kondekan kedi ngeto sidang miya sidina Umar bin Khattab muna balu tinggi ayatna. Yang pernah di dalam riwayat Siti Aisyah kan, jangan engkau tanya terhadap bagusnya dan panjangnya salat Nabi yang 8 itu. Sungguhnya sangat panjang dan sangat bagus. Nah, di zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab ada 20. Nah, ini sejarahna ya, sejarahna i balu ke i 20 na. Wa ajma'as sahabatu ma'ahu ala zalik, dan
ijma para sahabat untuk melaksanakan 20 itu ya. Wa fa'ala Umar dzalika li amnihi al-iftirat, dan beliau mengerjakannya aman dari mewajibkan salat tarawih itu. Wallahu taala alam. Kemudian kering kedik 2 menit lah. Wa summiyat bit tarawih li annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Jadi 20 handi 20 sida gawe iya sidina Umar bin Khattab kumbe nampok nanganrin tarawih karena bilang salam mentelah istirahat. Iya mpok nangarnin tarawih nono artinya istirahat. Jadi penamaan tarawih nono dilekan zaman Sidina Umar. Wa yanwi fi kulli rak'ataini tarawih au qiyami Ramadan, dan berniat bilang 2 rakaat nono berniat. Mun pindalam mazhab Syafi'i yakna bautan niat kali pertama no bilang takbiratul ihram itu no tak berniat niat tarawih ya na bau ke jari sai dekana misal balu nih ginta gawe no ya na bau jari sai ka di dalam mazhab Syafi'i sambil niat wah kung gawe tarawih 2 rakaat sambil niat lah gitu ya na bau jari sai di dalam mazhab Syafi'i ya. Walau sallaha arba'an bitaslimatin lam yasih. Di dalam mazhab Syafi'i ieu na kangguang i 4 rakaatna. Di dalam mazhab Syafi'i ieu na kangguang i 4 rakaat. Bahalan dikatakan sini lam yasih, ieu na sah naka. Lagu di dalam putusan tarjih jelas hadisna. Lekan Sayyidah Aisyah. Meskipun ada banyak penafsiran di situ. 4 itu ya jelas hadisnya lagu, dan di para ulama di majelis tarjih mengambil hadis itu secara tekstual bahwa Nabi Siti Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salatnya ya lebih dari 8 rakaat, dan beliau salat 4 rakaat ya 4 rakaat. Lagu di dalam mazhab Syafi'i ya nakangguang ya, di dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan salat tarawih itu sekaligus 4 rakaat. Bi khilafi ma law shalla sunnataz zuhri arba'an bi taslimatin fa innahu yasih. Berbeda halnya dengan salat sunnah zuhur 4 rakaat boleh ya. Kalau sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat itu baru boleh katanya. Ya, wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin harap bebakatuan dulu.